Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lestiani dari kelas 1B Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, kajian tentang hakikat manusia. Dalam agama Islam, ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Pertama, sebagai hamba Allah. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedua, sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan Al-Nas, mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Ketiga, sebagai khalifah Allah. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Keempat, sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Yang kelima, sebagai Al-Insan. Manusia disebut sebagai Al-Insan merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan, serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Keenam, sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Manusia disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan sebagainya. Segala hakikat manusia adalah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan. Manusia harus dapat memenuhi tugas dan perannya sehingga tidak menghilangkan hakikat utama penciptaannya. Asal-usul kejadian manusia. Menurut Al-Quran, surat Al-Hijj ayat 28-29, asal-usul manusia adalah ketika Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dan bersujud." Ada beberapa tahapan kejadian manusia, di antaranya 1. Proses kejadian manusia pertama, atau Adam. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa Adam diciptakan Allah oleh tanah liat yang kering, kemudian dibentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah meniupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. 2. Proses kejadian manusia kedua atau Siti Hawa. Pada dasarnya, setiap sesuatu diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dengan keadaan yang berpasang-pasangan. Demikian pula manusia, Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan teman hidup. 3. Proses kejadian manusia ketiga atau keturunan Adam dan Hawa. Kejadian semua keturunan Adam dan Hawa, kecuali Nabi Isa alaihissalam, dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran dan Al-Hadis dan dapat juga ditinjau secara medis. Kelemahan manusia. Pertama, manusia itu suka membantah. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Dan sesungguhnya kamu telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. 2. Manusia itu bersifat lemah. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. 3. Manusia itu zalim dan bodoh. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan pikulah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. 4. Manusia itu kikir. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 100. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu sangat kikir. 5. Mencintai kehidupan dunia. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 20. Sekali-sekali, janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia. Keenam, manusia suka melampaui batas. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 6. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. 7. Manusia kadang malas berbuat baik. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 21. Dan apabila mendapat kebaikan, ia amat kikir. 8. Manusia senang berkeluh kesah dan gelisah. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. 9. Manusia sering tergesa-gesa. Hal ini terungkap dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 37. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Kelebihan manusia. 1. Memiliki ilmu pengetahuan. 2. Menjadi khalifah. 3. Malaikat bersujud kepada manusia. 4. Mampu mengungkap rahasia alam semesta. 5. Memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. 6. Dibekali fitrah tauhid. Potensi-potensi manusia. 1. Potensi insting. Dengan potensi ini, manusia dapat memberi respon secara otomatis terhadap apa yang dialaminya. 2. Potensi indera. Kemampuan indera yang dimiliki secara sempurna, tetapi ada juga yang kurang sempurna. Namun bukan berarti ketidaksempurnaan itu lantas menjadi suatu kelemahan. Lantaran tidak sedikit mereka yang tidak sempurna dalam satu sisi, ternyata diberi keistimewaan pada sisi yang lain. Untuk itu, indera yang ada perlu dilatih agar bisa berfungsi secara maksimal. 3. Potensi akal. Dengan ini manusia bisa mengetahui mana yang baik dan benar, mengeksplorasi banyak pengetahuan yang semula tidak diketahui sehingga dapat mengembangkan wawasan sekaligus menemukan cara dan solusi untuk menghadapi persoalan yang dihadapinya. Keempat, potensi hati. Potensi ini menjadikan manusia bisa merasa dan berempati, sehingga dengan ini manusia bisa menghormati, menghargai, dan menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi orang lain. Kelima, potensi agama. Potensi ini akan membimbing seluruh potensi yang ada sehingga sesuai dengan kehendak Allah, memberikan batas yang boleh dan dilarang, sekaligus membantu manusia bangkit dari berbagai masalah yang dihadapi dengan keyakinan bahwa di balik segala kelemahan yang dimiliki, masih ada Allah yang Maha Kuasa yang mampu menghadapi segala macam ujian dan tantangan. Sifat-sifat manusia yang ada dalam Al-Quran: lemah, lalai, bodoh, zolim, pelupa, ingkar, kikir, serakah, pamer, berdalih, takut, tidak percaya diri dan ragu-ragu, mudah terperdaya, khawatir dan bersedih, berlaku tidak adil atau curang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.